Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar psikologi terkait konflik dan stres. Untuk itu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 11, kelas 1 BKID, yang beranggotakan 1 Lilis Tiani, 2 Vina Badrotul Fuada, dan yang terakhir Camelia Alvita Dewi. Sebelum kita memasuki materi terkait konflik dan stres, sebelumnya alangkah baiknya kita harus mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam konflik dan stres. Yang pertama, kita akan belajar mengenai frustasi yang di dalamnya terdapat konflik, mendekat, dan menghindar. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai berbagai reaksi terhadap frustasi, yang mana terdapat agresi, apati, dan regresi. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai kecemasan, yang di dalamnya terdapat teori kecemasan dan penanggulangan kecemasan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari mengenai mekanisme pertahanan, yang di dalamnya terdapat penolakan, penekanan, rasionalisasi, pembentukan reaksi, proyeksi, intelektualisasi, pengalihan, mekanisme bela diri, dan penyesuaian. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai stres, yang di dalamnya terdapat pengaruh stres secara fisiologis, faktor-faktor yang mempengaruhi kerasnya stres, dan mengukur stres dalam kehidupan. Baik, langsung saja yang pertama kita akan belajar mengenai frustasi. Frustasi yaitu terjadi bila gerak ke arah tujuan diinginkan terhambat atau tertunda. Berbagai hambatan, baik eksternal maupun internal, dapat mengganggu usaha seseorang untuk mencapai tujuannya. Lingkungan fisik menimbulkan hambatan seperti kemacetan lalu lintas, antrian yang penuh sesak di supermarket, musim kemarau yang menghancurkan hasil pertanian, dan keributan yang mengganggu konsentrasi. Sedangkan lingkungan sosial menimbulkan hambatan dalam bentuk larangan yang ditetapkan oleh orang lain, yang bisa berkisar dari penolakan orang tua, seperti contoh orang tua Dewi menyatakan bahwa dia belum cukup dewasa untuk berumah tangga, sampai masalah diskriminasi rasial dan diskriminasi seksual yang lebih luas. Selanjutnya, ada hal-hal yang menimbulkan frustasi. 1. Konflik. Sumber utama frustasi adalah konflik antara dua motif yang bertentangan. Bila dua motif saling bertentangan, kepuasan motif yang satu akan menimbulkan frustasi motif yang lain. 2. Mendekat dan menghindar. Penelitian tentang konflik mendekat-menghindar menunjukkan bahwa kedua motif yang muncul agak berbeda. Dalam masyarakat Amerika, konflik mendekat-menghindar yang paling umum dan yang paling sulit diatasi adalah konflik yang timbul di antara motif-motif berikut ini. 1. Kemandirian lawan ketergantungan. 2. Keakraban lawan keterasingan. 3. Kerjasama lawan persaingan. 4. Ekspresi impuls lawan standar moral. 4 kondisi tersebut merupakan sumber konflik serius yang paling potensial. Selanjutnya, berbagai reaksi terhadap frustasi. Frustasi tidak peduli apakah itu disebabkan oleh hambatan lingkungan, keterbatasan pribadi, atau konflik yang dapat menimbulkan beberapa akibat yang mungkin. Suatu eksperimen klasik yang dilakukan terhadap sejumlah anak kecil menggambarkan beberapa reaksi terhadap frustasi. Barker, Dembo, dan Lewin, 1941. Eksperimen itu akan diberikan sedemikian rupa sehingga seakan-akan kita sedang mengamatinya. Selanjutnya, berbagai reaksi terhadap frustasi. 1. Agresi. Kadang-kadang agresi diekspresikan secara langsung terhadap orang atau benda yang menjadi sumber frustasi. 2. Apati. Salah satu faktor yang mempersulit penelitian tentang perilaku manusia adalah kecenderungan orang yang berbeda untuk memberikan respons yang berbeda terhadap situasi yang sama. 3. Regresi. Regresi didefinisikan sebagai tindakan kembali ke bentuk perilaku yang tidak matang, perilaku yang khas pada usia yang lebih muda. Kecemasan.
Untuk menjelaskan reaksi-reaksi ini maupun reaksi terhadap bentuk stres lainnya, para pakar psikologi mengajukan konsep kecemasan anxiety. Segala bentuk situasi yang mengancam kesejahteraan organisme dapat menimbulkan kecemasan. Konflik dan bentuk frustasi lainnya merupakan salah satu sumber kecemasan. Ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan juga menimbulkan kecemasan. Kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut, yang kadang-kadang kita alami dalam tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kita bahas yaitu teori kecemasan. 1. Kecemasan sebagai konflik yang tidak disadari. Freud yakin bahwa kecemasan neurotis merupakan akibat dari konflik yang tidak disadari antara impuls ide, terutama seksual dan agresif, dengan kendala yang ditetapkan oleh ego dan superego. Impuls-impuls ide menimbulkan ancaman bagi individu karena bertentangan dengan nilai pribadi atau nilai sosial. Yang kedua, kecemasan sebagai respon yang dipelajari. Teori belajar sosial tidak memfokuskan diri pada konflik internal, tetapi pada cara-cara di mana kecemasan diasosiasikan dengan situasi tertentu melalui proses belajar. 3. Kecemasan sebagai akibat kurangnya kendali. Pendekatan yang ketiga menyatakan bahwa orang mengalami kecemasan bila menghadapi situasi yang tampak berada di luar kendali mereka. Berikutnya, penanggulangan kecemasan. Ada dua cara utama untuk menanggulangi kecemasan. 1. Menitikberatkan masalahnya. Individu menilai situasi yang menimbulkan kecemasan dan kemudian melakukan sesuatu untuk mengubah atau menghindarinya. 2. Menitikberatkan emosinya. Individu berusaha mereduksi perasaan cemas melalui berbagai macam cara dan tidak secara langsung menghadapi masalah yang menimbulkan kecemasan. Mekanisme pertahanan. Sebagian dari cara orang mereduksi perasaan cemas tanpa memfokuskan masalah yang diberi nama karena sering dilakukan. Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan atau defense mechanism untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi seseorang dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Istilah mekanisme bukan merupakan istilah yang paling tepat karena menyangkut semacam peralatan mekanik. Freud diperangi oleh kecenderungan abad ke-19 yang memandang manusia sebagai mesin yang rumit. Ada sejumlah mekanisme pertahanan yang dikemukakan dalam membicarakan mekanisme pertahanan. Kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Mekanisme pertahanan merupakan konstruk hipotesis yang disimpulkan dari pengamatan terhadap cara orang berperilaku. 2. Pemberian label terhadap perilaku seseorang, misalnya sebagai proyeksi, pengalihan, atau pembentukan reaksi. Bila bisa memberikan deskripsi yang berguna, tetapi label tersebut tidak menjelaskan perilaku. Bila digunakan secara terbatas, mekanisme pertahanan akan membantu kita mengatasi masalah sampai kita mampu menghadapi situasi yang menekan secara lebih baik. Mekanisme pertahanan hanya menunjukkan maladjustment kepribadian jika mekanisme itu menjadi cara yang dominan untuk menanggapi masalah. Jenis-jenis mekanisme pertahanan. 1. Penolakan atau denial. Bila mana kenyataan eksternal terlalu menyakitkan untuk dihadapi, seseorang mungkin mengingkari adanya kenyataan itu. 2. Penekanan atau represi. Pengingkaran atas kenyataan adalah pembelaan diri terhadap ancaman eksternal. Penekanan atau represi adalah pembelaan diri terhadap ancaman internal. 3. Rasionalisasi. Rasionalisasi bukan berarti bertindak menurut akal. Hal ini merupakan penentuan motif yang masuk akal atau layak secara sosial pada apa yang kita lakukan, sehingga kita tampak bertindak sesuai dengan akal pikiran atau sepatutnya. Rasionalisasi bertujuan 2. 1. Hal itu untuk mengurangi kekecewaan kita bila kita gagal mencapai tujuan. 2. Hal itu memberi kita motif yang layak bagi tindakan kita. 4. Pembentukan reaksi. Kadangkala orang-orang dapat menyembunyikan motif dari diri mereka sendiri dengan memberikan pernyataan yang kuat terhadap yang bertentangan. Kecenderungan demikian disebut pembentukan reaksi atau reaction formation. Yang kelima, proyeksi. Kita semua memiliki sifat-sifat yang tidak layak yang tidak kita akui, bahkan kepada diri kita sendiri, satu mekanisme yang tak disadari. Proyeksi melindungi kita dari pengenalan sifat-sifat kita sendiri yang tak layak dengan menampakkan mereka dalam jumlah berlebihan kepada orang-orang lain. Keenam, intelektualisasi. Intelektualisasi adalah usaha untuk memperoleh pembebasan dari situasi yang mengancam dan menghadapinya dengan istilah-istilah abstrak dan ilmiah. Ketujuh, pengalihan atau displacement. Mekanisme dalam
Mekanisme bela diri yang terakhir yang akan kita anggap memenuhi fungsinya atau mengurangi perasaan cemas sambil sedikit memberi kepuasan kepada motif-motif yang tak layak melalui mekanisme pengalihan suatu motif yang tidak dapat dibuaskan dalam suatu bentuk diarahkan ke dalam saluran baru. 8. Mekanisme bela diri dan penyesuaian. Kita semua menerapkan mekanisme bela diri sewaktu-waktu. Rasionalisasi kegagalan yang sebaiknya akan menyebabkan kita putus asa atau pembenaran sebagian tingkah laku kita yang sebaliknya akan menjadikan kita mengutuk diri kita sendiri, tetap menambahkan kita sampai kita dapat memperoleh pemecahan untuk konflik-konflik kita. Pengingkaran atau penekanan mungkin memberikan rasa lega dari perasaan cemas sampai ditemukan satu jalan untuk memecahkan. Ketahui beberapa efek kejiwaan stres sewaktu membicarakan cara-cara orang memberikan reaksi terhadap frustasi dan strategi yang mereka gunakan untuk menanggulangi situasi yang penuh stres. Jika usaha pertama tidak memberikan hasil, perasaan cemas meningkat dan orang itu menjadi makin sulit dalam usahanya dan menjadi kurang mampu menyerap pemecahan-pemecahan pengganti bagi masalah itu. Lalu pengaruh stres secara fisiologis. Jika kerja sistem urat saraf yang otomatis yang menyiapkan seseorang untuk keadaan darurat diperpanjang, hal tersebut dapat menjurus ke arah kekacauan fisik seperti bisul, tekanan darah tinggi, dan serangan jantung. Stres yang gawat berlangsung melalui sistem urat saraf pusat untuk mengubah keseimbangan hormon, dapat juga merusak respon daya tahan seseorang, mengurangi kemampuan melawan bakteri dan virus-virus yang menyerang. Tepat benar bila diperkirakan bahwa stres emosional memegang peranan yang penting dalam lebih dari 50% segala masalah kesehatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerasnya stres. Faktor yang pertama yaitu kemampuan menerka. Kemampuan menerka timbulnya kejadian stres walaupun yang bersangkutan tidak dapat mengontrolnya biasanya mengurangi kerasnya stres. Faktor yang kedua yaitu kontrol jangka waktu. Kemampuan mengendalikan jangka waktu kejadian yang penuh stres juga mengurangi kerasnya stres. Faktor ketiga, evaluasi kognitif. Kejadian penuh stres yang sama mungkin dihayati secara berbeda oleh dua orang, tergantung pada situasi apa yang berarti kepada seseorang. Yang keempat, faktor mampu. Kepercayaan seseorang atas kemampuannya menanggulangi situasi penuh stres merupakan faktor utama dalam menentukan kerasnya stres. Lalu faktor terakhir yaitu dukungan masyarakat. Dukungan emosional dan adanya perhatian orang lain dapat membuat orang tahan menghadapi stres. Yang terakhir, mengukur stres dalam kehidupan. Yang pertama, stres dan penyakit. Hasil-hasil studi yang didasarkan pada skala perubahan kehidupan telah menunjukkan hubungan yang tepat antara sejumlah peristiwa penuh stres dalam kehidupan seseorang dan kesehatan fisik serta emosional orang tersebut. Yang kedua, orang-orang yang tahan stres. Ciri-ciri kepribadian yang tahan stres atau orang yang tabah disimpulkan dengan istilah pendek bertanggung jawab, kontrol, dan tantangan. Ciri-ciri khas ini saling berkaitan dalam beberapa cara dengan faktor-faktor yang disebut di muka sebagai penentu kerasnya stres. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.